Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk Show tanggap COVID-19. Jadi sejak kurang lebih Maret kita mendapatkan sebuah musibah ya, pandemi COVID-19 ini yang tidak pernah disangka, dan saat ini kita juga merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Nah, terkait juga tentang pembelajaran di sekolah baik di kampus yang dilaksanakan secara daring, dan saat ini kami berada di ITB Stikom Bali bersama Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan juga Pak Dekan. Bapak Rektor ITB Stikom Bali, Bapak Dr. Dadang Hermawan, dan juga ada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ida Bagus Suradharma SE MSI, dan juga saya juga bersama dengan Bapak Dian Pramana Eskom Mkom, Dekan Fakultas Informatika dan juga Komputer. Kali ini kami ingin membahas bagaimana sistem pembelajaran di ITB Stikom Bali. Mari kita sapa Om Swastiastu, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, dan Pak Dekan. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya Pak ya? Harus selalu baik, selalu sehat. Luar biasa. Jadi luar biasa ya, saya bertemu langsung dengan Rektor ITB Stikom Bali yang selalu ceria ya Pak ya, selalu optimis ya Pak ya. Betul. Jadi harus ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak kondisi pembelajaran di ITB Stikom Bali ini selama pandemi COVID-19? Ya, jadi kan kita mulai ketahui pandemi atau COVID ini sudah mulai mewabah ke kita, termasuk di kampus kita itu di bulan Maret. Nah, pada saat itu kan kita sebelumnya belajar biasa. Nah, begitu bulan Maret masuk COVID, maka kita diharuskan daring semua oleh pemerintah. Tetapi ya pertama tentu saja kaget, tapi sebetulnya kita tidak terlalu kaget juga dari segi sistem, karena sudah kita persiapkan sebelum COVID pun kita selalu belajar daring. Jadi dari misalnya 16 kuliah dalam satu semester itu, termasuk ITS dan UAS, kadang-kadang kita 4 sampai 5 kali daring juga. Jadi sudah biasa, sebelum COVID pun kita sudah biasa. Jadi artinya pada saat COVID pun kita sudah biasa, cuman memang mahasiswa ini pada kangen aja ke kampus. Betul. Karena saya pikir tidak terlalu lama, tapi ternyata sampai dengan saat ini sudah hampir berulang tahun. Hampir 1 tahun Pak ya. Hampir 1 tahun mereka tetap harus belajar daring di rumah masing-masing. Tetapi karena kita sudah terbiasa dan ada 2 komponen. Yang pertama adalah sistem atau RMS itu, ini yang kedua konten. Nah, ini konten dan RMS kita sudah biasa dilaksanakan, dan selama ini rekam-rekam saja anak-anak tidak terlalu banyak mengeluh ya, walaupun hanya kangen aja, kangen ketemu dosen, kangen ketemu teman-temannya, kangen ketemu kampus, itu aja. Tapi dari segi substansi mereka tidak ada masalah, walaupun ada sedikit penurunan sedikit. Artinya sejauh ini pembelajaran via daring tidak ada masalah Pak ya, karena memang sebelum adanya pandemi juga Stikom Bali ini sudah terbiasa melakukan pembelajaran daring gitu Pak. Dan kebetulan kita sudah memakai salah satu sistem yang disebut dengan MS Teams, dan karena kita sudah melangganan dengan Microsoft sudah cukup lama, artinya itu kan bisa kita gunakan semaksimal mungkin, dan itu banyak sekali fitur yang bisa kita peroleh dengan MS Teams ini dibanding sistem-sistem yang lain, aplikasi yang lain. Ini juga nanti misalnya kalau misalnya ada kesulitan daripada sekolah-sekolah binaan kami yang untuk katakanlah SMA, SMK, kemudian di SMP, kami buka konsultasi untuk masalah itu, karena saya dengar karena dengan daring ini mereka agak shock dan belum terlalu siap. Yang sekolah non IT, program tinggi non IT, kalau IT saya kira tidak ada masalah. Tapi oleh karena itu kami siap membantu mereka dengan salah satunya kita membuka konsultasi tentang bagaimana pembelajaran daring ini sendiri. Artinya ada inovasi nggak Pak di tengah pandemi ini yang dimunculkan oleh Stikom Bali? Ya, kita kan tidak boleh berhenti berinovasi walaupun masa pandemi ini. Betul. Ya, jadi di samping tadi membawa musibah, tapi kita juga sebagai orang yang optimisme, orang yang suka inovasi, kita juga harus membawa berkah. Nah, jadi berkahnya adalah ternyata paradigma berpikir masyarakat kan sekarang beralih ke IT secara cepat. Ya. Walaupun misalnya tidak ada pandemi sudah, tapi dengan adanya pandemi ini makin mempercepat transformasi berpikir masyarakat dari konvensional ke IT. Itu berkahnya dari kita, sehingga mahasiswa kita pun tidak turun mahasiswa barunya. Kalau mungkin yang bidang-bidang lain barangkali ada penurunan, kalau di IT ini tidak turun.
Nah, inovasi yang lain seperti biasa aja ya. Ada misalnya ada traktor online, ada bahasa Bali pakai aplikasi dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Rektor 1 dan Pak Dekan bisa menjelaskan juga. Baik Pak Rektor, saya langsung ke Pak Rektor 1. Ya. Jadi bagaimana Pak kondisi pembelajaran ya di tengah pandemi ini yang mungkin ya banyak kampus dan juga sekolah yang mengalami kesulitan dengan kalau Istiqomah Bali karena sudah memang difokuskan ke IT ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Betul. Jadi kita sebetulnya sudah siap. Ya. Dan kita juga melihat beberapa teman-teman di kampus lain sedikit terganggu. Mungkin banyak juga yang sangat terganggu. Betul. Ya, karena metode pembelajaran otomatis berubah drastis yang sebelumnya mereka tidak pernah bayangkan akan terjadi seperti ini. Sistem pembelajaran daring sebetulnya sudah lama digagas oleh Dikti dan juga oleh teman-teman di Aptikom. Ya. Ya. Tetapi usaha yang mereka lakukan itu ternyata cukup susah untuk bisa tersosialisasi dengan baik ke seluruh perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya pandemi ini ternyata ini menjadi berkah luar biasa terhadap proses pembelajaran daring ini. Otomatis seluruh perguruan tinggi, SMA, SMP sampai ke SD harus melaksanakan perkuliahan daring. Nah, di Istiqomah sendiri ini sebetulnya tidak terlalu kaget seperti disampaikan tadi. Kita sudah punya sistemnya, kita sudah lakukan bertahun-tahun sebetulnya, walaupun belum full ya, karena kebijakan pada waktu itu memang tidak mengizinkan melakukan pendidikan proses pembelajaran daring secara penuh. Jadi kebijakan juga waktu itu menghambat juga proses perkuliahan daring, walaupun dari segi persiapan perangkat, pemerintah juga dulu pernah melaksanakan pengadaan perangkat seperti itu. Nah, kita kemudian mencoba membantu teman-teman juga melalui seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, memberikan bantuan, terutama kita lakukan lewat pengabdian para dosen dan mahasiswa. Ada yang pengabdian ke SMA, ke SMP, bahkan juga perguruan tinggi yang lain. Nah, di situ salah satu yang ditawarkan adalah bagaimana melaksanakan program perkuliahan daring atau sekolah daring, kemudian bagaimana menyusun modul-modul atau materi-materi yang bisa dilaksanakan secara daring. Nah, ini kita berharap sih bisa membantu dari perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah untuk bisa lebih baik dalam melaksanakan proses. Karena dari pemantauan kami, proses belajar daring ini memang tidak sama persis seperti tatap muka. Ya, ada beberapa interaksi yang hilang. Gitu, ya. Jadi barangkali dosennya mau improvisasi, mau menyampaikan, merubah suasana kelas, itu dalam suasana daring itu susah dilakukan. Sulit ya Pak ya? Jadi seperti ice breaking itu susah dilakukan. Sehingga proses pembelajaran daring ini memang membutuhkan strategi yang berbeda. Strategi berbeda yang sebelumnya banyak yang tidak menyiapkan. Yang belum dijalankan ya Pak ya? Iya, jadi strategi ini memang harus cukup mendasar karena dia harus sampai ke perubahan RPS gitu. Karena proses pembelajaran kita harus dari sana kita rubah untuk kemudian para dosen-dosen, para guru-guru bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan yang strategi yang sudah diarahkan, barulah capaian pembelajaran bisa kita capai sama seperti pembelajaran normal biasa, bukan dari. Kalau misalnya tidak direncanakan dari awal, itu kemungkinan pencapaian hasil akhir dari lulusan kita itu bisa berbeda. Mungkin terjadi penurunan kualitas, penurunan hasil. Artinya dari pihak Istiqomah Bali sendiri sudah menyampaikan strategi ya Pak ya untuk pembelajaran daring ini semakin siap gitu ya. Iya. Jadi selama adanya pandemi ini memang dilakukan pembelajaran semuanya daring atau memang pernah masuk ke kelas Pak? Ya, sejak ditetapkan bahwa kita harus tinggal di rumah, jadi Bapak Rektor sudah langsung mengeluarkan kebijakan perkuliahan daring. Karyawan pun diatur, jadi tidak lagi full karyawannya karena waktu itu kebijakan dari pemerintah ada hanya 50% boleh hadir, ya karyawan pun kemudian dibagi jadi 50%. Bahkan kita bukan 50% hadirnya, 50% jam kerja juga. Jam kerja juga. Pak ya. Yang awal itu. Jadi kita sehari kerja setengah hari dan yang kerja hanya setengah dari jumlah karyawan yang ada.
mahasiswa otomatis praktis seluruhnya kuliah dari rumah. Iya. Memang di awal-awal kendala paling besar itu adalah masalah kuota. Karena mahasiswa kaget kan harus menyiapkan dana untuk membeli kuota internet. Iya. Tapi kemudian dari kebijakan dari Bapak Rektor itu kita bantu. Gitu. Sebelum ada bantuan dari pemerintah. Jadi Stikom sudah memberikan bantuan pembelian pulsa kepada mahasiswa Stikom untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Terkait pembayaran Pak, mungkin ada kelonggaran batas pembayaran SPP, mungkin banyak dari mahasiswa yang juga mengalami dampak dari pandemi ini Pak. Ada kelonggaran tidak? Oh iya, pembayaran memang dampak yang paling terasa itu di pembayaran. Ya. Jadi banyak mahasiswa kemudian melaporkan, menyampaikan kepada kami, mengajukan proses bantuan-bantuan penurunan biaya, kemudian proses cicilan, gitu. Dan itu banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Rektor yang banyak membantu mahasiswa sehingga proses belajar mereka nggak terganggu. Ya, baik. Saya langsung ke Pak Dekan Fakultas Informatika dan Komputer. Gimana Pak Dekan di Fakultas Informatika dan Komputer ini untuk mahasiswa barunya, apakah justru mengalami peningkatan atau ada penurunan atau sama dengan tahun sebelumnya? Ya, nah ini yang menarik. Ya. Jadi kalau mungkin di beberapa perguruan tinggi, terutama yang di bidang pariwisata, Betul. itu benar-benar terdampak. Betul. Jadi mungkin sampai puluhan % penurunan dari jumlah mahasiswa baru. Syukurnya nih kalau di Stikom ya, karena kita memang dari awal sudah disampaikan oleh Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor, jadi kita sudah well prepare untuk perkuliahan online seperti ini. Jadi dampaknya itu mungkin tidak terlalu terasa. Di penerimaan masa baru sendiri sebenarnya ya bahkan kita mungkin hampir bisa dibilang sama gitu ya, sama seperti tahun lalu, dan mungkin ada beberapa persen peningkatan. Dan untuk itu kami pun pertama merasa bersyukur dan berterima kasih pada masyarakat Bali yang masih percaya dengan Stikom Bali, dan kami pun membawa itu menjadi satu peluang bahwa kita sudah siap baik perkuliahan secara online ataupun bahkan ketika memang sudah diizinkan untuk tatap muka pun kita sebenarnya sudah siap, karena beberapa strategi sudah kita siapkan untuk itu, dan tidak untuk kemungkinan juga dengan sistem yang kita miliki, kemudian strategi yang kita miliki. Ini tantangannya adalah bagaimana meningkatkan outcome-nya. Jadi ketika perkuliahan dilakukan secara offline dengan yang online ini paling tidak outcome-nya harus seimbang, itu sama, jadi kualitasnya harus sama, dan itu tantangan kita semua gitu. Nah, di Stikom Bali sendiri dengan teknologi kita sudah adaptasi, kemudian pengembangan sumber daya dosennya, itu saya rasa sudah cukup baik untuk mencapai itu. Tapi kalau dari penerimaan masa baru, kita sampai sejauh ini sih masih cukup cukup baik untuk penerimaan masa baru. Cukup baik ya. Artinya memang jurusan informatika dan komputer ini memang saat ini sedang dicari oleh mahasiswa baru ya. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, mohon maaf kalau di bidang lain mungkin semua akan terdampak sangat keras, tapi kalau di bidang IT saat ini saat ini mungkin di masa mendatang pun masih akan tetap dibutuhkan gitu. Jadi penerimaan kami di masa baru pun saya rasa tidak terlalu terdampak gitu ya. Iya. Itu. Baik Pak Deka, ke saya ke Pak Rektor kembali. Pak Rektor, jadi bagaimana penerapan protokol kesehatan? Jadi mengingat saat ini pandemi ya masih terus adanya peningkatan yang positif dan segala macam. Jadi bagaimana Stikom Bali ini kan mahasiswanya banyak, dosennya banyak, dengan pengaturan bagaimana penerapan protokol kesehatannya Pak? Ya, jadi yang pertama kita selalu memantau surat-surat edaran dari Satgas ya, baik pusat maupun provinsi maupun juga kota. Kemudian yang kedua juga di sini dibentuk juga tim Satgas protokol kesehatan ya, yang setiap bulan selalu juga mengeluarkan edaran berdasarkan edaran yang diterima dari instansi pemerintah. Kemudian juga sama lah kita dijelaskan bagaimana pengaturan jam kerja supaya maksimal 50% di ruangan itu. Kemudian juga sekarang di tiap-tiap seperti ini akademik segala macam dipasang penghalang, kan? Kemudian ada juga satpam yang tidak berpakai masker tidak boleh masuk ke kemudian ada cuci tangan, ada hand sanitizer disiapkan di tiap-tiap tempat yang strategis. Kemudian juga antrian juga dikasih jarak sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan. Kita juga tim satgasnya yang kebetulan diketuai Pak RK 1 selalu mengadakan operasi-operasi di kampus supaya tidak terjadi kerumunan dan sebagainya. Luar biasa ya, Stikom Bali sudah menerapkan protokol kesehatan ya, sudah luar biasa.
Baik, ada waktu sudah habis, Pak Rektor, Pak WR1 dan Pak Dekan Informatika dan Komputer. Terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dan proses belajar mengajar tidak ada kendala ya, meskipun lewat daring. Baik, pemirsa, demikian tadi Bali Postalk yang dikaitkan dengan talk show tanggap COVID-19. Kali ini saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.